Pada episode sebelumnya, Mas yang disidang karena ketahuan tidak bisa menggunakan sihir ditunda hukumannya karena Warburg dan Ren Ames memohon kepada mereka para visioner suci. Tak hanya itu saja, Warburg juga menjelaskan bahwa ia percaya bisa mengubah sudut pandang dunia ini, serta dia juga menjadi kunci untuk menemukan pemimpin Innocent Zero. Dengan begitu, semua orang yang ada di sana pun memutuskan untuk menunda hukumannya. Namun dengan syarat, Mas harus menjadi visioner suci tahun ini dan juga mengalahkan Innocent Zero. Dengan tegas, Mas pun menyetujui persyaratan tersebut. Hingga suatu ketika, Ordered Mal yang tak terima dengan keputusan itu meminta salah satu penyihir orka garis 2 yang bernama Margareta untuk memberi pelajaran ke rumah Mas. Namun ada Ren Ames yang mengadangnya. Lalu apa yang akan terjadi? Dan inilah dia. Sebelum masuk ke episode berikutnya, kita mengenal dulu siapakah Margaret. Dulunya, saat berusia 9 tahun, dia bisa mengalahkan semua murid waktu turnamen sihir. Bahkan, murid-murid yang dikalahkannya berusia 15 tahun. Setelah itu, dia ditunjuk sebagai calon prefek asrama orka. Contoh lainnya, yaitu asrama Lang oleh Abel, dan juga asrama Adler oleh Ren Ames. Di masa sekarang, Margaret yang kedatangan Ren di hadapannya menjadi hal yang tak diduga. Bisa menjadi lawannya yaitu seorang visioner suci sebelum nantinya akan melawan Mas. Sebelum dimulai duelnya, Margaret melakukan ritual khusus bermain piano. Namun karena kelamaan dan gak jelas, saya dan juga Ren pun jenuh melihatnya. Akhirnya selesai juga. Di tempat ini mereka berdua akan membuktikan siapakah yang terkuat, seorang Ren yang mempunyai gelar visioner suci ataukah Margaret, penyihir terkuat umur 9 tahun. Di tempat lain, Mas dan teman-temannya yang berada di rumah bermain ular tangga. Pada setiap orang dan pion yang dimainkan ternyata memiliki prediksi apa yang sudah terjadi di masa ini, dan juga bisa memprediksi apakah yang terjadi di masa depan. Contohnya, Beth yang lemah terhadap wanita, Lance yang terhadap adiknya yang sangat penyayang, dan Mas yang sudah ketahuan tidak bisa memakai sihir. Melihat permainan barusan, Finn teringat dengan pesan kakek Mas bahwa ia ingin persahabatan Mas dengan mereka akan tetap selamanya seperti ini, meskipun Mas mempunyai kekurangan. Kembali ke tempat duel sebelumnya, Ren dan Margaret pun saling adu kekuatan. Kekuatan yang dimiliki oleh Margaret berupa nada irama membuat Ren sempat terbojokkan. Apalagi teknik yang bernama Howling Sound, sebuah sihir nada irama yang mengerubungi seluruh tubuh Ren. Jika ia mengucapkan mantra, nada tersebut langsung meledak. Merasa bosan jika seorang visioner suci kekuatannya seperti ini saja, Margaret menjadi tidak bersemangat melawannya dan ingin segera menemui Mas. Tapi mengingat perkataan Mas waktu disidang bahwa ia akan menjadi visioner suci yang tanpa memiliki kekuatan sihir dan ingin mengubah perspektif dunia, membuat Ren iri sekaligus menjadi bersemangat sampai seperti ini. Di sisi lain, Akademi Aston, Naru yang merasa khawatir dengan Ren jika berhadapan melawan Margaret mustahil tanpa luka, karena Margaret adalah sosok yang sangat kuat. Mendengar hal tersebut, kepala sekolah Warburg pun menjelaskan arti sebuah tanda. Hanya sedikit saja orang yang mempunyai tanda garis 3. Jika orang yang memiliki tanda garis 2 terpilih karena bakat sihirnya, maka orang dengan garis 3 terpilih karena diakui oleh dewa dengan kemampuan sihirnya.
ですよね。Dan ada orang termuda di Akademi Esten yang mendapatkan garis 3, yaitu Rain Ames. Kelebihannya adalah orang tersebut bisa membangkitkan wujud tongkat sejatinya tanpa merapal mantra. Kembali ke rumah Mas, berulang kali Mas melakukan permainan ular tangga, tetap saja mendapat pernyataan sebuah hukuman karena tidak memiliki sihir. Saking kesalnya, dia sampai izin keluar sebentar. Perginya Mas keluar ternyata cuman untuk memakan kue sus jumbo saja, tapi dia mendengar ada keributan di area sekitarnya. Di sini Rain menjelaskan kedatangannya ke tempat ini adalah untuk menguatkan tekad Mas saja di hadapan Margaret dengan keyakinannya. Melihat dan mendengar perkataannya, dia menjadi semangat karena ada orang yang seumurannya bisa mencapai level yang seperti itu. Pembicaraan Rain kepada Margaret tentang menangkap Mas karena tidak memiliki sihir dan akan dihukum didengar olehnya. Tapi di sisi lain, Rain juga menceritakan bahwa Mas berbeda dari yang lain. Dia menerima kekurangannya dan tidak putus asa dengan apa yang dimilikinya. Sampai-sampai ia berjuang melawan takdirnya sendiri. Bosan mendengar pidato Rain, Margaret sekarang pun sudah muak dengannya. Kekuatan Howling Sound yang akan meledak secara otomatis jika lawan merapal mantra membuat Margaret tidak merasa khawatir karena Rain sudah terjebak di dalamnya. Sampai-sampai dengan dibantu dua bawahannya secara langsung menggunakan kekuatan sihirnya kepada Rain. Di belakang semua itu, sayangnya dia tidak tahu bahwa yang dibilang Warburg sebelumnya, garis 3 memiliki kapasitas energi lebih dan bisa membangkitkan wujud sejati tongkatnya tanpa mantra. Sehingga dengan mudah Rain langsung menghempaskan serangannya yang mengarahnya. Melihat kekuatannya Rain yang bernama Summon Ares, dia sampai terkejut. Terlebih lagi, dengan mata kelapanya sendiri, wujud tongkat Rain menjadi pedang Trisula yang disebut dengan tongkat dewa. Dalam sekejap, Rain juga mengeluarkan kekuatannya yang bernama Black Partisan. Walaupun tadi sempat ditahan, namun Margaret mendapatkan sebuah luka. Di sisi lain, dia juga senang melihat kekuatan Rain. Sebenarnya, dia ingin melawannya, tapi bawahannya lebih penting karena dia akan menyimpan kekuatan yang hampir mirip dengan Rain. Melihat mereka berdua selesai bertarung, Mas pun mendekat dan mengucapkan terima kasih. Rain pun memberikan semangat kepada Mas untuk menang dalam ujian visioner suci nantinya, supaya bisa membuktikan kepada semua orang bahwa kau, yaitu Mas, bisa merubah tatanan dunia sihir ini seperti yang diharapkan kepala sekolah, yaitu Warburg. Singkat waktu, koin yang dulu pernah didapatkan dari asrama Lang oleh Mas dibagikan kepada mereka, yaitu Finn, Lance, dan Dot, untuk mengikuti ujian visioner suci. Mereka pun bersiap-siap untuk besok harinya. Di tempat Mas, kakek ngobrol sedikit dengannya tentang teman-teman seakademi yang sudah tahu kalau dia tidak bisa sihir. Di sini kakek merasa bersalah karena tidak bisa memberi kehidupan yang normal jika nanti dia dihukum. Mendengar perkataan tersebut, Mas pun langsung menanggapinya. Kakek tidak usah khawatir karena kakek sudah perhatian terhadapnya sampai bisa bersekolah dan memiliki teman. Terlebih lagi bisa makan kue sus. Ia berterima kasih juga dan berjanji akan menjadi visioner suci supaya bisa hidup damai dengannya. Esok harinya ujian visioner suci pun sudah akan dimulai. Pada tahap kedua ini, mereka harus mengumpulkan lebih dari 5 koin emas. Para peserta dari seluruh asrama Esten pun sudah datang. Warburg dari kejauhan yang melihat Margaret ternyata ikut ujian ini yang menjadi khawatir terhadap Mas. Di sisi lain, Mas yang baru datang dihadang oleh Ordelmark dengan membuat mentalnya goyah. Melalui perkataannya yang sangat pedas, tapi dengan unik, Mas membalasnya dengan cara yang seperti ini.
Di saat terakhirnya, ia juga akan berjanji akan melawannya dengan segenap kekuatan yang dimiliki oleh Mas. 受けて立ちますよ。全力でね。 Akhirnya lengkap sudah para murid yang mengikuti ujian ini. Mereka harus menemukan kunci yang berada di dalam sebuah balon. Untuk mendapatkannya, tiap murid harus bisa memecahkan balon tersebut. Tak hanya itu saja, di sana mereka juga mendapat halangan monster bernama Dead Dirvan. Lalu, bagaimana Mas bisa melalui semua itu?